Di sini saya sebagai moderator dan ini rekan saya Andara sebagai pemateri dan satu lagi Mutia sebagai penulis. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini Andara akan menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berbunga-bunga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya proyek kami, yaitu membuat bunga warna-warni. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan. Yang pertama alat 1 aqua gelas plastik sebanyak 3 buah, 2 gunting, 3 sendok, 4 selotip. Selanjutnya bahan bunga mawar sebanyak 3 tangkai, pewarna makanan 2 warna, pewarna makanan cair kurang lebih 30 ml, air kurang lebih 100 ml per cup. Sebelum ke langkah-langkah, mari kita membahas dulu apa yang akan kita perbuat. Yaitu di sini kami akan membahas difusi dan osmosis. Yang pertama ada difusi. Difusi ada peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Yang kedua ada osmosis, yaitu perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang berkonsentrasi pelarut rendah kepada konsentrasi pelarut tinggi. Kemudian proses difusi pada proyek ini yaitu ketika pelarutan pewarna makanan ke dalam air bening yang disiapkan untuk pewarna mahkota bunga. Yang kedua ada proses osmosis pada proyek ini, yaitu ketika tangkai bunga disimpan pada cairan berwarna. Disitulah terjadi proses osmosis dengan kemampuan silem batang untuk menerapkan permukaan air lebih tinggi dibanding di luar pembuluh, disebut dengan daya kapilaritas. Selanjutnya ada langkah kerja, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, kemudian potong ujung tangkai bunga secara diagonal. Yang ketiga, tuangkan pewarna makanan ke dalam cup yang berisi air 150 ml, lalu aduk hingga larut. Yang keempat, masukkan bunga ke dalam larutan warna yang telah disiapkan. Rekatkan dengan selotip agar bunga tidak jatuh. 5. Tunggu selama 24 jam. Amati perubahan pada kelopak bunga mawar. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried. Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. 열어 기억을 걸어들어 써준 시간 위에서 선명히 너는 떠올라 길 잃은 맘속에 널 가둔 채 살아 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국
다시 way back home 세상을 뒤집어 찾으려 해 오직 너로 완결된 이야기를 No, I won't never lose as long as you're there. 이 세상 꺼진 여기 나를 안아줘 눈을 감으면 소리 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한겹 쌓여가 Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home. Jadi dalam proses proyek ini kita dapat menyimpulkan bahwa proses difusi dan osmosis bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video dari kami. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan atau mengambil pelajaran dari apa yang kita perbuat. Ini adalah hasilnya. Hasilnya itu ya asalnya ini bunganya berwarna putih. Ketika kita diberi pewarna, kemudian terjadi proses difusi. Ya, jadi bunga ini akan terjadi proses osmosis pada bunga ini, yaitu ketika cairan ini terangkat ke atas batang tumbuhan dan menyalur kepada mahkota bunga. Jadi butuh waktu kurang lebih selama 15 jam mungkin untuk menjadi perubahan warna tersebut. Jadi seperti inilah hasilnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya terhadap kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Silakan, Rihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sumawati, mewakili kelompok 3, ingin bertanya. Maaf kelompok 2 ingin bertanya. Proses penyaluran warna ke bunga butuh waktu berapa hari atau berapa malam? Ada pertanyaan lagi nih dari kelompok 4. Silakan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Salata, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Apakah bunga tersebut direndamnya menggunakan apa? Mohon, beda. Apa juga? Apakah bunga tersebut direndamnya menggunakan akar? Ya kan enggak? Tidak. Apa bunganya itu bisa menyerap air yang berwarna dalam gelas padahal tidak ada akarnya? Itu intinya. Oke, ada yang lagi? Kan cukup 2 dulu silakan dijawab. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rita. Kami merendam ini kurang lebih selama 15 jam. Jadi kami ikut tergantung sih. Ada yang seharian bisa, ini itu ada yang 3 jam juga ada. Tergantung daya tarik si batang bunganya ini tadi. Apakah sudah puas dengan jawaban? Untuk yang kedua, pertanyaan dari Dina yaitu apakah kenapa bunga ini bisa menyerap warna tapi tidak ada akarnya? Nah, karena dengan adanya silem dari batang. Jadi silem itu kan gunanya untuk menyangkut air suatu zat ke dalam batang lalu meneruskannya ke dalam mahkota bunga. Jadi tidak akar itu tidak berpengaruh ya. Jadi bisa jadi batang ini kan kita memotong batangnya tidak ada bunga dan akar itu ya tidak berpengaruh kepada proses terjadinya perubahan warna kepada bunga ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya menambahkan karena ketika penyerapan tidak memakai akar, cara memotong batangnya itu secara diagonal, tidak secara lurus, tidak diginikan, tapi dimiringkan supaya daya serapnya itu cepat, daya kapilaritas itu naik. Terus dari hasil percobaan ada yang satu tangkai bunga yang gagal, yaitu kenapa gagal? Ketika diteliti ternyata bunga tersebut sudah mati, sudah tidak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok 3 dulu presentasi. Ya silakan kelompok 3 untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan kelompok 3. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan peristiwa osmosis dengan contoh tentang Mustafa Balaghur yang akan dijelaskan oleh Aliyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan persiapan alat dan bahannya. Yang pertama alatnya yaitu baskom, pisau dan parutan, tangan, wajan, kompor gas, spatula, saringan, nampan, plastik masak, sendok, toples, sarung tangan, garis, timbangan, blender. Sedangkan bahannya yaitu kentang sebanyak 1,5 kg, air 2 liter, minyak 1 liter, bawang merah 6 siung, bawang putih 8 siung, cabai merah 1 bungkus, cabai rawit 1 bungkus, daun jeruk 10 lembar, gula putih 3 sendok teh, garam 2 sendok teh, penyedap rasa 3 sendok, kapur sirih 200 gram, kemiri 1 on. Lanjut ke langkah-langkahnya yaitu yang pertama untuk menyiapkan larutan perendaman kentang. Yang pertama menyiapkan air sebanyak 2000 ml atau 2 liter ke dalam baskom. Menyiapkan abu gosok sebanyak 200 gram. Mencampurkan mencampurkan kapur sirih ke dalam air. Mengaduk larutan hingga tercampur rata selama 2 menit. Yang kedua menyiapkan kentang. Yang pertama, mengupas kentang sebanyak 1,5 kg menggunakan pisau dan sarung tangan. Mencuci kentang yang sudah dikupas tadi. Memotong kentang dengan ukuran sama menggunakan parutan. Lalu diukur dengan penggaris dengan ukuran kurang lebih 6 cm. Yang ketiga yaitu merendam kentang dengan larutan kapur sirih. Masukkan semua kentang yang sudah dipotong tadi yaitu sebanyak 1,5 kg. Aduk kembali hingga terendam semuanya selama 1 menit. Sesudah terendam tunggu 30 menit. Lanjut ke bagian memasaknya. Yang pertama, siapkan wajan di atas kompor dan nyalakan apinya. Kemudian, masukkan minyak 1 liter ke dalam kompor hingga panas. Setelah panas, goreng kentang secara bertahap dalam keadaan api sedang. Tunggu hingga menguning, sesekali diaduk biar gosong. Jika kentang sudah matang luar dalam dan warnanya sudah menguning, lalu diangkat dan tiriskan. Kemudian di sini kita menyiapkan bumbunya, yaitu siapkan bumbu, yaitu bawang putih, bawang merah, cabai kering, gula, garam, daun. Lalu haluskan memakai blender. Lalu kita bertahap ke keadaan memasaknya. Yang pertama, lalu masukkan kentang dan diaduk pelan-pelan hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur dan sudah merata, kemudian simpan di
setelah direndam, teksturnya menjadi agak lembek dan ukurannya berubah menjadi 5 cm dan kadar air dalam kentangnya jadi berkurang. Materi osmosis dari kegiatan pembuatan kentang mustafa ini dapat diketahui bahwa pembuatan kentang mustafa termasuk bioproses dalam kehidupan, yaitu proses osmosis, karena kentang mustafa termasuk proses osmosis. Di dalamnya terdapat peristiwa osmosis, yaitu saat proses perendaman kentang menggunakan kapur sirih. Osmosis adalah proses dari berpindahnya pelarut dari suatu larutan yang dimana memiliki daya konsentrasi yang cukup rendah atau suatu pelarut murni. Tekanan tumor adalah tekanan yang mendorong netrasel terhadap dinding sel pada tumbuhan, bakteria, dan benih, serta pada sel protista yang tidak memiliki dinding sel. Tekanan ini menyebabkan subtiditas sel dan disebabkan oleh timbulnya aliran osmosis air dari bagian dengan konsentrasi terlalu rendah. Yang terakhir, drenasi adalah kontraksi atau pembentukan habitat tidak normal di sekitar dinding sel setelah dimasukkan ke dalam larutan hipertoni. Karena kehilangan air melalui osmosis, secara etimologi drenasi berasal dari bahasa Latin, yaitu drenatus. Ini adalah contoh kami yang kami buat. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, sudah dibuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya terhadap kelompok 3? Zulfa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulfa Alawiyah, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya. Kan kentang itu mengandung air yang banyak. Bagaimana cara kalian supaya kentang mustafa tersebut dapat crispy tahan lama gitu? Jadi bisa sampai 1 minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dijawab. Pertanyaannya boleh diulangi. Pertanyaannya itu bagaimana cara kelompok kalian itu membuat kentang mustafa yang kalian buat itu bisa tahan sampai seminggu dalam keadaan tetap crispy. Caranya itu seperti apa? Konsepnya apa? Silakan dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Coba. Jadi di sini saya akan menjawab bagaimana caranya agar kentang mustafa itu teksturnya tetap renyah selama seminggu. Yaitu dengan cara direndam dengan abu gosok atau kapur sirih, lalu diaduk 2 menit dan direndam selama 30 menit. Sudah cukup. Kenapa kalian membeli abu gosok untuk direndam kentangnya gitu? Kenapa harus memakai abu gosok? Oh, pakai kapur sirih. Kenapa harus pakai kapur sirih? Supaya air di dalam kentangnya berkurang, kadar air dalam kentangnya berkurang. Biar air yang ada di dalam kentang keluar, gitu ya. Konsepnya apa? Kenapa air di dalam kentang bisa keluar? Ada yang bisa bantu jawab? Kelompok lain? Yaitu proses osmosis. Oh, proses osmosis. Di situ terjadi proses osmosis. Ya, terima kasih. Silakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodoknya ditinggal di sini ya, taruh di meja. Ini ada. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kami di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek difusi SU. Selanjutnya akan menjelaskan Nabi. Di sini kami
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Langkah-langkahnya adalah 1. Siapkan mangkuk 5 buah. Siapkan air sebanyak 1 liter. Siapkan beberapa serbuk perasa dengan rasa yang berbeda-beda. Dan didihkan air. Setelah mendidih, masukkan serbuk perasa dengan rasa yang berbeda. Dan tambahkan gula pasir yang sudah dididih. Selanjutnya lalu aduk hingga tercampur, kemudian tuangkan ke dalam mangkuk besar yang sudah disiapkan dengan berbagai rasa. Misalnya tuang rasa stroberi dan rasa coklat dan seterusnya sesuai selera. Masukkan kemudian masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah disiapkan dan masukkan ke dalam kulkas. Tunggu hingga membeku. Ketika kita apa ada yang bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh. Ayo dia kelompok lain itu bertanya, jangan itu terus ya. Nah ini ada pertanyaan tuh. Yang belum pernah bertanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia, perwakilan saya ingin bertanya, kapan terjadinya proses diskusi antara kalian berdua? Kapan terjadinya proses difusi pada proyek kalian? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Ketika kita meletakkan sirup dengan air, maka akan terbentuk air sirup. Hal ini merupakan salah satu contoh peristiwa difusi karena zat pelarut yang terlarut di dalam pelarut yang berupa air sehingga terjadi keseimbangan. Sudah puas dengan jawaban kelompok kedua? Sudah puas. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia, perwakilan dari kelompok 3. Saya bertanya, apa alasan kalian memilih proyek ini? Terima kasih. Karena pelajaran ini memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan, bisa membuat sendiri untuk dikonsumsi sendiri maupun orang lain. Selain itu juga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pengembangan bisnis rumahan yang lumayan menguntungkan. Ada proses difusi. Apakah Ananda yang sudah puas? Tidak ada yang bertanya lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah cukup. Silakan disimpulkan. Kesimpulannya, pemerintah orang sangat menyenangkan membuat sendiri dan orang lain. Selain itu juga kita dapat dijadikan sebagai semangat dan pemain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua yaitu menguji tentang memotong rentang dengan ukuran 5 cm, merendam rentang selama 15 menit, dan meredaksikan kentang yang sudah direndam selama 15 menit, dan mengatur tekstur kentang setelah direndam berubah menjadi lembek. Langkah kedua, membuat bumbu untuk restoran. Pertama, siapkan bahan seperti cabai, bawang, gula, dan ketan. Masukkan bumbu ke dalam kuaran, lalu ulek hingga halus. Lanjut, buat air asam dengan menggunakan air panas dan aduk hingga merata. Siapkan wajan dan minyak secukupnya, lalu goreng kentang hingga matang atau kecoklatan sambil diaduk gula matang lalu angkat dan tiriskan. Siapkan kembali wajan dan minyak untuk menggoreng bumbu. Setelah siap, masukkan bumbu dan aduk hingga halus dan tambahkan garam, penyedap, gula, dan air asam. Setelah itu, diaduk merata dan masukkan kentang yang sudah ditiriskan. Nanti, masukkan ke dalam wajan dan campur dengan bumbu yang sudah disiapkan. Setelah itu, matikan kompor dan diamkan selama 15 menit. Masukkan ke dalam wadah dan rata, lalu kemas dengan lagi. Kalau kita pun bisa disajikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Banyak loh yang harus ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya berapa gram abu gosok yang digunakan dalam proyek. Oke, terima kasih kepada saudara Nara. Saya akan menjawab berapa gram abu gosok masukkan ke dalam larutan air. Eh, 10 gram dengan air 100 ml. 10 gram dengan air 100 ml. Ada lagi? Ya, silakan. Apakah tidak hanya abu gosok saja bisa jadi abu campur perendaman yang lain, apa saja yang bisa jadi pengganti abu selain abu gosok bisa jadi apa saja? Terima kasih. Ya, saya akan menjawabkan pertanyaan Anda. Selain dari abu gosok, bisa digantikan oleh air garam dan kahur sirih. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Oh, kelompoknya mau bertanya nih. Bisik-bisik. Tapi udah pernah bertanya. Silakan, Mita. Kita mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya berapa konsentrasi larutan yang ada di Jamnya berapa lama? konsentrasi. Berapa konsentrasi larutan yang digunakan kelompok 5 dalam merendam? Kan ada proses pembuatan larutan untuk merendam. Nah, larutan itu konsentrasinya berapa persen? Gitu. Ya. Silakan dijawab. Konsentrasinya berapa? Tadi merendamnya dengan abu gosok. Abu gosoknya berapa gram? 10 gram dengan air 100 ml. Ada yang bisa bantu jawab untuk menghitung konsentrasi larutan? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Oke, saya. Iya, mau dijawab sama Lulu. Silakan Lulu. Jadi konsentrasi dalam air itu tentunya secara Lamanya. Mungkin yang dimaksud kelompok 3 itu konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan ada yang masih ingat cara menghitung konsentrasi? Ayo, kemarin itu kan kita konsepnya untuk merendam itu kalian apa? Airnya lebih pekat atau lebih jernih?
kondisi ataupun bentukan nokta tidak normal di sekitar pinggir sel setelah dimasukkan ke dalam batang hipertonik karena hilangan air melalui osmosis. Jadi setelah pembuatan mikroskop kemarin kami telah mengetahui bagaimana kentang yang sudah diiris tersebut direndam dengan air abu gosok dan hasilnya kentang menjadi lembek dan setelah diiriskan air dalam kentang tersebut sudah keluar semuanya setelah terjadi osmosis. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok terakhir, kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Ina Sola sebagai moderator. Ini dengan saya sebagai materi, lalu Fitri sebagai sekretaris dan si Patricia sebagai anggota kelompok. Mohon maaf sebelumnya ada 2 anggota kelompok kami yang tidak bisa hadir dalam presentasi hari ini. Dikarenakan sengaja. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai diskusi. Mengapa kami membuat es mambo? Karena di situ terjadi proses difusi, yaitu pada pelaksanaan serbuk tersebut dicampurkan ke dalam air yang sudah kami siapkan. Kami menggunakan 3 air untuk membuktikan mana yang lebih cepat proses difusi tersebut, yaitu diantaranya air normal, air dingin, dan juga air panas. Nah, kami di sana bisa membuktikan dari data tersebut bahwa air panas tersebut lebih cepat untuk terjadinya proses difusi, sedangkan air dingin dibutuhkan untuk mencampur terlebih dahulu atau proses pengadukan oleh kita sebanyak 20 kali. Dari data tersebut dapat kita temui bahwa zat tinggi pelarut maka zat yang pelarut akan mendapatkan energi lebih cepat daripada energi yang lebih rendah. Seperti itu. Kesimpulannya, difusi adalah perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi menuju bagian yang berkonsentrasi rendah. Proyek es mambo merupakan salah satu contoh konsep difusi dalam kehidupan sehari-hari karena pada proses pelarutan serbuk minuman ke dalam air terjadi perpindahan suatu zat yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Terima kasih pada Anda yang sudah bertanya. Pada air hangat, kami membutuhkan 1,1 menit untuk dapat air tersebut tercampur. Air normal, kami membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 1 menit lebih 30 detik supaya larutan tersebut dapat tercampur dengan air. Sedangkan air dingin, kami membutuhkan waktu 2 menit 30 detik. Juga bantuan kami yaitu mengaduknya sebanyak 20 kali supaya larutan tersebut dapat tercampur dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 kelompok ya, produknya sudah pada jadi, bagus-bagus, kreatif. Alhamdulillah ada yang buat kentang Mustafa kelompok 3, kemudian membuat bunga warna-warni kelompok 1. Konsepnya di sini ada difusi dan ada osmosis tadi katanya. Kemudian kentang osmosis, kemudian ini ada es, itu difusi, kemudian kentang juga osmosis. Baik. Dari apa yang sudah kalian kerjakan, dari proyek yang sudah kalian kerjakan, apa yang kalian dapatkan? Kalau kita membuat kadang kan kita membuat kentang. Ya, membuat kentang itu tidak hanya ternyata ada ilmunya, ada sesuatu sebab kayak proses ilmiah terjadi pada pembuatan kentang Mustafa. Jadi kita tahu mengetahui bahwa dari proses osmosis itu belum kita ketahui. Jadi Andara menjadi lebih tahu bahwasanya dalam membuat kentang Mustafa itu ternyata ada ilmunya. Kenapa bisa jadi kristal? Ternyata kaitannya sama ilmu biologi, difusi, osmosis ya. Baik. Coba sekarang kita akan melaksanakan uji produknya terlebih dahulu. Apakah benar kentang Mustafa yang dibuat ini itu renyah dan crispy? Silakan dicicipin dulu. Nanti silakan berurutan. Dari kelompok ini ya. Dari kelompok 3 silakan dicicipi, silakan. Ya silakan. Kita buktikan apakah benar ini itu crispy atau tidak. Tidak. Gitu ya. Silakan. Kemudian ini yang dari kelompoknya lulus ya, dari sini nanti putar ya. Dicicipi apa benar sudah crispy atau lembek ya. Silakan. Saya ke belakang sana. Ke belakang. Di belakang. Apa benar? Nanti kalian kasih pendapat ya. Benaran crispy atau tidak? Ada yang mau nih esnya katanya. Esnya kalian coba yang warna-warni ini. Apa dulu? Nah, kalau ada yang buat lebih banyak boleh dibagi-bagi produknya ya. Dibagi-bagi. Nah, sudah dicoba, sudah dicicipi? Sudah dicicipi? Sudah. Baik, apa benar kentang Mustafa yang dibuat kelompok 5 dan kelompok 3 crispy tidak? Crispy tidak? Crispy. Kelompok crispy tidak? Renyah. Berarti percobaannya berhasil. Nah, yang tadi baik. Sambil kalian menguji produk dari teman, kemudian ini lagi uji produknya. Tadi sudah dibandingkan ya bahwa ada yang berbeda. Nah ini juga sudah berubah warna menjadi warna biru karena pewarnanya di sini menggunakan warna biru. Baik, kita refleksi dari kegiatan yang sudah kalian lakukan. Minumnya nanti. Dari kita refleksi dulu yuk. Refleksi dulu dari yang sudah kalian lakukan. Hal menarik apa yang kalian temukan? Kemudian hambatan apa? Kemudian cara menyelesaikan hambatan yang kalian alami. Kelompok 1. Hal yang menarik apa yang ditemukan oleh kelompok 1 saat melakukan percobaan proyek bunga warna-warni? Berdiri. Silakan. Kami melakukan proyek kami dapat mengambil pelajaran bahwa dalam kehidupan ini ternyata banyak sekali
kami baru mengetahui kalau air yang panas itu lebih mudah terlarut, sedangkan air dingin itu susah untuk terlarut. Baik, itu tadi refleksi dari masing-masing kelompok yang berasal dari teman-teman kalian. Baik, silakan Ibu ingin kalian menyimpulkan dari kegiatan dari awal kalian menentukan proyek sampai hari ini kalian sudah presentasi ilmu apa yang kalian dapatkan, konsep apa yang kalian dapatkan, lebih mengerti atau tidak tentang materi yang kalian pelajari itu konsepnya sudah kalian dapatkan atau belum? Coba Ibu ingin kalian menyimpulkan dari kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 silakan. Apa yang bisa kelompok 3 simpulkan? Baik, dari kegiatan pembuatan tentang Mustafa dapat diketahui bahwa pembuatan tentang Mustafa termasuk bioproses dalam kehidupan, yaitu proses osmosis. Karena tentang Mustafa itu termasuk proses yang di dalamnya terdapat peristiwa osmosis, yaitu peristiwa perendaman tentang menggunakan kapur sirih sehingga teksturnya menjadi lembek yang rasanya keras. Baik, tadi kelompok 3 berarti tentang konsep osmosis. Konsep osmosis tadi kelompok 3 itu menyimpulkan bahwa peristiwa osmosis itu terjadi dari perpindahan larutan dari konsentrasi yang lebih rendah, konsentrasi larutan yang lebih rendah ke konsentrasi larutan yang lebih tinggi atau perpindahan air. Ya, makanya kentang bisa air dalam kentang bisa keluar dengan perendaman air kapur sirih. Baik, betul sekali ya. Jadi kelompok 3 itu menemukan bahwa osmosis adalah perpindahan larutan dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi. Kelompok difusi mau menyimpulkan, silakan. Rifa, Zulfa, kelompok difusi, silakan menyimpulkan. Silakan Zulfa disimpulkan. Kami menyimpulkan dari proyek kerja kami yaitu S-Modu, ternyata diskusi adalah perpindahan dari zat atau molekul yang berkonsentrasi tinggi ke menuju bagian konsentrasi yang rendah.
Difusi adalah sebuah proses perpindahan zat melalui membran sel dari area yang berkonsentrasi tinggi ke area yang konsentrasi rendah tanpa memerlukan ATP sehingga sering disebut juga sebagai transport pasif. Zat pelarut yang sebagian besar berupa air masuk melalui membran semi-permeable menuju area yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Sel yang sedang dalam kondisi hipertonik akan mengeluarkan air dari dalam sel menuju area luar sel yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Bila kondisi luar sel berada dalam larutan yang hipotonik, maka air akan masuk ke dalam sel. Apabila konsentrasi kelarutan di dalam dan luar sel sudah seimbang atau equilibrium, maka kondisi ini sudah dikatakan sebagai isotonik. Sampai di sini jelas? Jelas. Baik, sudah jelas semuanya, alhamdulillah. Kalau begitu, nah, kalau kalian sudah jelas, untuk membuktikan kejelasan kalian silakan kerjakan post test. Ya, silakan kerjakan post testnya Ibu share di grup. Ya. Waktunya 5 menit. Harus mengerjakan semua ya. Silakan dikerjakan post testnya. Post testnya dikerjakan. Waktunya 5 menit. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Nah, soalnya sama nggak dengan yang kemarin kalian pretest? Beda. Sama apa beda? Sama. Kenapa sama? Karena ibu ingin mengukur kalian pemahamannya nambah atau tidak nanti dibandingkan dengan nilai kalian yang kemarin. Kemarin ada yang dapat 100. Siapa ya? Kemarin pas pretest ada yang dapat 100. Ada kemarin pas pretest yang dapat 100. Kita tuh belajar di rumah ya? Apa kebetulan? Kebetulan Bu. Kebetulan Bu. Nilai itu. Sudah selesai? 1 menit lagi. Sudah? Belum. Coba kita lihat. Sudah ada 9 yang mengirimkan. Ada yang dapat 80. Kemarin tertinggi pretestnya dapat 100. Kalau sekarang nggak ada yang 100, berarti kemarin ada yang dapat 80. Nilai tertinggi sementara 80.